Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'du. Ibu-ibu, Aisyah, dan para pendengar, serta soimin dan soimat yang berbahagia, bulan Ramadan ini menjadi momen istimewa bagi umat Islam untuk beribadah dan lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus meningkatkan kepedulian kepada sesama. Pernahkah kita berpikir, mengapa kita mau mengerjakan puasa, melaksanakan sholat, mengeluarkan harta untuk infak, sedekah, zakat, atau ibadah lainnya? Bahkan kita merasa senang untuk mengerjakan hal itu semua. Salah satu jawabannya ada di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 125. Di sana Allah berfirman bahwa siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah iman, Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan siapa yang dikehendaki menjadi sesat, Allah akan menjadikan dadanya sempit lagi sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah tanpa kita sadari kita telah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senang hati. Adalah karena kita termasuk orang-orang yang terpilih mendapatkan hidayah dari Allah. Dan oleh karenanya kita pantas untuk bersyukur. Bagaimana kita tidak bersyukur telah dikaruniai hidayah iman dan Islam? Jarak tempat kita berada sangat jauh dari asal muasal Islam, dan jarak waktu kita hidup sangat jauh dari masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa melihat langsung bagaimana sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita terpilih menjadi hamba Allah yang mendapatkan hidayah iman dan Islam. Cobalah kita bandingkan dengan orang-orang yang hidup semasa dengan Rasulullah. Mereka melihat langsung bagaimana sosok beliau yang mempesona, melihat langsung akhlak budi pekerti beliau yang mulia, mendengar langsung perkataan beliau yang luar biasa. Namun itu semua tidak menjadikan mereka mendapatkan hidayah iman. Banyak di antara mereka yang tetap dalam kekufuran, bahkan tidak sedikit yang secara terang-terangan menentang risalah yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu Aisyah dan para pendengar yang berbahagia, siapa saja yang dikehendaki Allah mendapatkan hidayah atau petunjuk, maka Allah akan membukakan dadanya untuk menerima Islam, yaitu pintu hatinya terbuka untuk menerima syariat Islam, atau mendapatkan cahaya yang datang dari Allah, yang dengannya seseorang bisa melihat kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu dengan memeluk Islam. Sebaliknya, barang siapa yang dikehendakinya menjadi sesat, dengan kesadarannya sendiri dia memilih kekafiran dan meninggalkan kebenaran. Maka Allah jadikan dadanya sempit dan sesak, sehingga tidak ada celah sedikit pun untuk masuknya kebenaran di hatinya. Seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Diibaratkan sedang mendaki ke langit karena semakin tinggi meninggalkan bumi, udara semakin tipis, sehingga dada pun menjadi semakin sempit dan sesak. Hidayah iman adalah nikmat terbesar dan hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dan bahkan Rasulullah
tidak dapat memberi hidayah kepada seseorang yang dicintainya. Sebagaimana kisah paman Nabi Muhammad SAW, yaitu kisah Abu Thalib, yang hingga akhir hayatnya tidak mendapatkan hidayah dari Allah, meskipun Nabi sangat berharap paman beliau menjadi orang yang beriman. Demikianlah manusia termasuk Nabi hanya mampu memberikan hidayah irsyad, yaitu dakwah, petunjuk, bimbingan. Sementara hidayah taufik, membuka hati untuk menerima iman dan kebenaran, mutlak milik Allah. Allah Maha mengetahui siapa yang layak dan bersedia menerima petunjuknya. Ayat ini sekaligus mengajarkan kepada manusia agar siapapun yang berdakwah atau mengajak kepada agama Allah tidak memaksakan kehendak dan juga tidak berputus asa, serta fokus menyampaikan kebenaran, karena hasilnya adalah hak Allah sepenuhnya. Seseorang yang mendapatkan hidayah iman, maka akan mudah melakukan kebaikan, hatinya menjadi tenang, istiqomah dalam ketaatan, dan menjauhi kemaksiatan. Sebagai penutup, saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah menerima ibadah yang telah kita tunaikan, mengabulkan doa-doa yang telah kita mohonkan, dan mengampuni dosa-dosa yang kita sesali dan tangisi. Semoga Allah menganugerahkan berkah kesehatan dan panjang umur, sehingga kita dapat berbuat kebaikan lebih banyak. Semoga Allah senantiasa menguatkan iman dan Islam di hati kita hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.